Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat dari sudut pandang Alkitab, siapakah pencipta itu. 1 Korintus 1 ayat 16 ya, mengatakan, karena di dalam Dia ya, telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Amin. Tapi ayat ini sering dipelesetkan oleh saksi Yehova dan yang biasa para pendeta-pendeta Tritunggal itu. Tapi ada juga yang menerima. Ya. Kita naik ke atas ayat di Kolose 1 ayat 15-nya. Tapi ini khusus dipelesetkan oleh para saksi Yehova ya. Saya bacakan Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Tuh, dia lebih utama dari segala yang diciptakan, berarti dia pencipta, berarti dia itu memang diciptakan, karena kan lebih utama dari segala yang diciptakan. Mampetnya tuh di sini lagi. Makanya kalau baca ayat Alkitab tuh jangan sepotong, diteruskan ke ayat 16-nya, ya. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan di bumi. Ingat ya, sorga dan di bumi ya. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Ya. Baik singgasana maupun kerajaan. Baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Ya, oleh Yesus ya. Dan untuk Yesus. Segala sesuatu diciptakan oleh siapa? Yesus dan untuk Yesus. Dia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Bagaimana mungkin Dia ciptaan kalau Dia yang mencipta? Ini kan yang selalu diperpelesetkan ini. Maklumlah. Iblis selalu begitu. Mempengaruhi pikiran-pikiran manusia sehingga tidak mengerti kitab suci. Kalau tidak menyembah Yesus, maka tidak akan pernah bisa mengerti kitab suci. Tidak akan pernah. Kitab suci adalah kesatuan, ya, dari satu maksudnya, dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau dalam perjanjian lama itu, waktu Yesus berbicara itu ya, tentang kitab suci itu, terdiri dari Mazmur, Taurat, Mazmur, dan kitab para nabi. Nah, ini jelas, ya. Tidak ada satupun ayat yang mengatakan Bapa mencipta. Ini selalu juga dipelesetkan oleh para ortodok itu. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Allah mencipta, nanti dipelesetkan Bapa yang mencipta. Padahal jelas-jelas tertulis Allah yang mencipta. Mereka suka mempeleset-pelesetkan ini. Ternyata itu yang mencipta adalah Yesus. Walaupun saat itu belum memakai nama Yesus. Ya kan?
Nah, nama Yesus itu dipakai ya, pada saat firman yang adalah Allah ya, itu menjadi manusia dalam Yohanes 1 ayat 14. Anak yang lahir itu bernama Yesus. Bapa itu bernama Yesus. Yohanes 17 ayat 11. Jadi sebelumnya Allah tidak memakai nama pribadi. Dia memakai sebutan Yahweh, YHWH. Dengan namaku, aku belum menyatakan, itu Allah. Tapi Allahnya tetap, hanya namanya. Dalam Ulangan 6 ayat 4, itu belum memakai nama pribadi Yesus. Nah, pada saat Yesus mengutip ya, itu sudah memakai pada saat Markus 12 ayat 29, itu sudah memakai nama Yesus. Sampai sekarang namanya Yesus. Nah, untuk para pengagum YHWH itu, kalian boleh cari di dalam kitab Perjanjian Baru. Tidak ada satupun yang menulis YHWH, Yahweh, tidak ada. Jadi jangan dipelintir-pelintir lagi tuh. Dan ternyata yang mencipta itu bukannya Bapa. Apalagi sampai dibuat sebuah rumusan ya, iman rasuli. Katanya itu 12 rasul yang mengusul yang mengusul yang memberikan masukan begitu ya. Tahun berapa tuh? 390 ya, di Milano, Italia ya. Padahal ya, kitab itu selesai ditulis, Alkitab ya selesai ditulis abad pertama, mungkin sekitar tahun 90 sekian lah ya, pada saat Yohanes murid Yesus itu menulis kitab Wahyu. Selesai. Dan di Milano itu tidak ada nama-nama rumusan-rumusan dari iman rasul, para rasul. Iman para rasul jelas menulis bahwa Yesus Kristus Allah. Penciptaan juga baca aja tuh, nggak ada itu. Oh iya, tapi kan ada di 1 Korintus 8 ayat 6, kata Bapak, Allah adalah Bapak. Kalian sama sekali tidak mengerti karena tidak disingkapkan, ya kan? Itu yang menulis ada Paulus, ya. Paulus ya itu murid. Paulus itu ditangkap oleh Yesus ya, katakanlah seperti itu ya. Jadi Paulus itu setelah Yesus Roh, setelah Yesus Allah, dari sorga dia berkata kepada Paulus, bukan pada saat Yesus yang manusia itu ya mengajarkannya seperti mengajarkan kepada ke-12 murid langsung, pada Matius, Petrus, Yohanes, Yakobus, tidak. Nah, pemahaman dari Paulus yang saat itu bernama Saulus, dia itu sama seperti orang Israel yang lainnya, bahwa dia mengakui Allah itu sebagai Bapa, bukannya Bapa itu sebagai Allah. Tidak. Sebab itu semua tulisan Paulus ya yang mencantumkan Bapa itu adalah Bapa kekal. Yesaya 9 ayat 5. Bukan tidak ada satupun yang Paulus tulis ya mengenai Bapa kiasan. Nah, murid-murid yang lain itu mengenal dua. Satu, Bapa yang kekal, ya, Yesaya 9 ayat 5. Yang kedua, mereka juga diajarkan mengenai Bapa kiasan. Kenapa? Karena pada saat itu firman yang adalah Allah itu menjadi manusia. Kan waktu Paulus kan tidak.
waktu Paulus menjadi pengikut Yesus, ya, itu kan Yesusnya kan sudah Allah, tidak lagi menjadi manusia. Tetapi kedua belas murid ditambah murid-murid yang lainnya, yang 70 dan selebihnya, mereka menerima pengajaran ini. Kenapa? Karena saat itu Allah menjadi manusia. Roh Yesus, ya, yang ada dalam tubuh Yesus itu adalah roh Allah, roh kudus. Roh yang sama yang ada di sorga. Nah, roh yang di sorga itulah yang dikiaskan dengan sebutan Bapa. Gitu. Tetapi yang disembah bukan Bapa itu, bukan Bapa kiasan. Yang disembah adalah Allah. Manusia tidak boleh menyembah apa yang kiasan-kiasan. Manusia tidak boleh menyembah manusia. Manusia harus menyembah Allah. Nah, ini yang tidak pernah dipahami oleh para pendeta Tritunggal. Apalagi saksi Yehova, Mormon dan lainnya itu. Mereka tidak mengerti ini. Padahal mereka belajar. Belajar tapi bukan belajar Alkitab. Mereka belajar teologi, belajar buku-buku yang tidak ada hubungannya. Dan ternyata tidak ada satupun ayat yang mengatakan Bapa itu mencipta. Makanya itu iman rasuli apa kredo itu, ya, itu sangat menyesatkan. Sekarang saya tantang kalian tuh, para pendeta itu dan Romo itu, buktikan Bapa itu mencipta. Jadi jangan menyesatkan, pakai ayat pakai Alkitab bahasa Indonesia, ya, bahasa Indonesia, ya. Terbitan LAI, ya, itu diterima oleh seluruh denominasi yang ada di Indonesia, kecuali mereka yang mau membangun kebenaran sendiri, bikin Alkitab ILT lah apalah itu. Supaya tidak ada dusta di antara kita, ya. Semua orang kan Indonesia tahu itu bahasa Indonesia, ya. Jadi pada saat kita berbicara dengan ayat-ayat Alkitab, ya, semua bisa melihat, semua bisa mengecek. Kalau kita memakai Alkitab dengan bahasa aslinya, berapa lama lagi kita mau mengerti bahasa Ibrani yang lama, Ibrani yang modern, Yunani yang lama, Yunani yang modern. Di antara kalian juga tidak pernah paham tuh mengenai kata ehad, satu apa kesatuan. Nggak akan ketemu jalan keluarnya. Pakai bahasa Indonesia. Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar sudah mengangkat orang-orang yang ada di lembaga Alkitab Indonesia untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Indonesia. Mereka orang-orang yang berkompeten. Mereka orang-orang yang dipercaya. Ilmu mereka itu, ya, itu bukan ilmu abal-abal seperti para pendeta ini. Ilmu mereka itu diterima, diakui. Karena mereka tergabung dalam sebuah organisasi dunia, dalam organisasi lembaga penerbitan Alkitab dunia. Kalau kalian kan tidak, kalian kan keilmuannya kan hanya diakui oleh lembaga yang mengeluarkan sertifikat kalian itu kan. Ya, lembaga yang satu mana diakui oleh lembaga yang lain, begitu kan? Tapi kalau lembaga Alkitab Indonesia diakui, makanya terjemahannya diakui. Makanya jangan sombong. Sok bahasa Ibrani, Yunani, bahasa Indonesia saja kalian tidak mengerti. Nah, sekarang koreksi. Ada tidak Bapa itu mencipta? Tidak ada. Kalian jangan menyesatkan. Iman Rasuli tidak begitu. Iman Rasuli, ya, itu percaya satu-satunya Allah itu, ya, adalah Yesus Kristus. Allah yang benar adalah Yesus Kristus. 1 Yohanes 5 ayat 20. Allah Alfa Omega itu adalah Yesus Kristus. Wahyu 1 ayat 8, ya.
Tidak ada yang bertentangan iman dari para rasul. Ini kok bisa muncul seperti ini? Nah, inilah sebuah penyesatan yang luar biasa. Cobalah koreksi. Ini kan berbicara mengenai keselamatan kekal kan? Koreksi. Kalian duduk, koreksi. Baca Alkitab. Minta Roh Kudus yang adalah Yesus ya, untuk membuka pikiran kalian. Sehingga kalian mengerti kitab suci. Yohanes 1 ayat 3. Dia yang menciptakan. Apalagi? Mana Bapa mencipta? Kalian kan suka melesetkan Bapa itu dengan Allah itu dengan Bapa. Yesus duduk di pangkuan di sebelah Bapa. Nggak ada. Yang ada Yesus di sebelah Allah. Amin. Ternyata tidak ada satupun ayat yang mengatakan Bapa itu pencipta. Tidak ada. Credo itu buang. Itu sampah. Iman Rasuli buang. Itu sampah. Bukan hanya sampah ya, itu virus. Ya sampah virus. Sama kan kotoran. Virus itu. Duduklah, coba. Renungkan itu. Dengan 2 ayat aja ya, atau 3 atau 4 ya, 4 ya. Itu sudah kelihatan tuh kebobrokan, kebohongan, penyesatan daripada iman Rasuli. Ternyata yang mencipta Yesus Kristus, bukannya Bapa. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ya. Pemahaman daripada, saya ulang lagi ya. Pemahaman daripada Saulus yang nanti bernama Paulus ya, bahwa pemahaman itu ya tentang Bapa itu kalau dia menulis surat ya, Bapa itu ya, kalau dia cantumkan ya, itu mengacu kepada Bapa yang kekal, Yesaya 9 ayat 5. Karena itulah pemahaman dari orang Yahudi. Bukankah dia muridnya Gamaliel, ahli Taurat? Dia begitu teliti meneliti Taurat. Nah, dia bukan murid langsung Yesus. Nah, sebab itu dia hanya menerima pengajaran. Tapi dia tahu bahwa itu adalah Yesus, Bapa yang kekal itu nubuat untuk Yesus. Beda dengan 12 murid plus 70 murid yang lain. Dia murid langsung Yesus waktu Yesus manusia. Di samping mereka mengenal tentang Yesaya 9 ayat 5 Bapa yang kekal itu ya, mereka juga menerima pengajaran tentang Bapa kiasan. Ayatnya Yohanes 16 ayat 25 sampai 26. Pada saat Paulus, ya, Saulus itu menjadi murid Yesus. Yesus sudah naik di surga, sudah jadi Allah. Nah, murid-murid belum, murid-murid yang lain itu. Pada saat mereka menjadi murid Yesus, mereka menjadi murid dari manusia Yesus. Nah, manusia Yesus itu, ya, dia adalah Firman yang adalah Allah itu menjadi manusia. Nah, dia yang mengajarkan tentang Bapa kiasan. Bapa kiasan itu adalah Roh Allah ya, yang ada di sorga ya, dan juga yang ada dalam dirinya. Roh Allah yang di sorga itulah yang dikiaskan dengan Bapa, dengan sebutan Bapa. Setelah dia mati, bangkit dan naik ke sorga, kiasan selesai, tidak diperlukan lagi. Dia itu adalah Allah. Amin. Mengerti sampai sini? Nah, jadi ya. Intinya dari pembicaraan ini ya, bahwa Bapa itu tidak ada. Bapa itu tidak mencipta. Yang mencipta adalah Yesus. Yohanes 5 ayat 37. Bapa tidak pernah kelihatan. Suaranya pun tidak pernah kamu dengar. Selesai. Jadi kalau kalian masih tegak tengkuk, ya buktikan saja kalau Bapa itu mencipta. Pakai ayat-ayat di Alkitab. Kalau kalian tidak bisa membuktikan, ya berubah. Buang itu iman rasuli, kredo-kredo apa itu. Buang itu.
Itu bukan Alkitabiah itu. Tidak Alkitabiah. Amin. Kiranya Bapak Ibu terus termotivasi untuk baca Alkitab. Sama Yesus satu-satunya Allah yang benar. Maka Bapak Ibu akan selamat. Shalom.